Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Barusan saya melihat di YouTube-nya Pak Kades, Bapak Indra Jainal, di mana ada Pak Yosef di situ yang sedang berkunjung ke Pak Kades dan titip-titip anaknya Yoris. Ada apakah gerangan sampai Pak Yosef seperti demikian? Banyak sekali komen-komen yang di YouTube-nya Pak Kades itu tanda tanya. Ada apa dengan Pak Yosef? Ada apa dengan Pak Yosef? Ya, mari kita ungkap di sini. Ada apakah gerangan dengan Pak Yosef? Mengapa dia sampai titip-titip Yoris kepada Pak Kades? Mari kita ungkap di sini. Apa yang menyebabkan Pak Yosef titip-titip Yoris ke Pak Kades? Ada simbol prayer, doa. Yang namanya orang tua, sekalipun ada perseteruan, ya masih saja mengasihi anaknya. Ada simbol prayer. Dia berusaha mendoakan Yoris ini untuk selalu kehidupannya baik-baik saja. Intinya seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan Pak Yosef di sini ada kekhawatiran terhadap Yoris, makanya dia titip-titip ke Pak Kades. Makanya di sini ada simbol kartu prayer. Pak Yosef mendoakan Yoris agar anaknya bisa baik-baik saja. Selanjutnya, apa yang dikhawatirkan Pak Yosef ini terhadap Yoris? Kok sampai demikian titip-titipnya kepada Pak Kades? Bahkan saya baca-baca di komen, ini titip yang ketiga kalinya, kayaknya seperti itu. Tapi entah benar atau tidak, saya kurang tahu. Yang saya tahu saat ini hanya tadi ada Pak Yosef di Balai Desa Pak Kades. Kemudian apa yang dikhawatirkan Pak Yosef ini terhadap anaknya? Ada simbol balance. Ada kaitannya dengan proses hukum yang saat ini terjadi. Karena di sini ada simbol timbangan, keadilan proses hukum. Jadi bisa dikatakan Pak Yosef ini juga memikirkan bagaimana tentang anaknya, apalagi proses hukum ini kan belum kelar. Jadi segala kemungkinan masih bisa saja terjadi. Jadi Pak Yosef ini khawatir dengan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Apa harapannya Pak Yosef ini terhadap Yoris? Harapan Pak Yosef terhadap Yoris, impartiality, jangan pilih kasih. Berarti bisa diartikan juga keadilan, keseimbangan di sini. Jadi bisa dikatakan ada dua simbol yang menandakan keadilan proses hukum ya. Jadi kalian lihat sendiri gambarnya dengan jelas. Masing-masing ada orang membawa benda, dan benda itu seakan-akan seperti timbangan, satu sama lain harus berimbang. Bisa diartikan ini proses hukum ya, proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Jadi Pak Yosef ini sangat khawatir sekali dengan Yoris, sangat khawatir sekali, makanya dia titip-titip pada Yoris, pada Pak Kades. Semoga kehidupan Yoris baik-baik saja, harapannya seperti itu. Jadi ada kekhawatiran yang begitu dalam dari Pak Yosef terhadap Yoris ini ya. Yang namanya orang tua pasti kebanyakan seperti itu ya, walaupun nggak semuanya. Tapi kebanyakan orang tua ini sangat was-was terhadap apa yang dijalani anaknya. Ada kekhawatiran yang begitu dalam. Selanjutnya akan saya prediksi mengenai Danu, di mana saya juga barusan mendengar kabar ternyata Danu saat ke TKP bersama Banpol menemukan barang bukti pisau dan gunting. Kemudian pisau dan gunting itu ditunjukkan kepada Pak Banpol dan disuruhnya Danu untuk menyimpannya. Danu kok diam saja saat pemeriksaan pertama? Baru diungkap saat pemeriksaan setelah 2 bulan kasus ini berjalan. Mari kita ungkap di sini, mengapa Danu menyimpannya barang bukti itu tidak diungkapkan di pemeriksaan pertama. Apa yang ditakutkan, ada tekanan apa yang sedang dia alami? Mari kita ungkap di sini. Jadi rame ya
kasus ini kayak sinetron. Apa yang membuat Danu tidak mengungkapkan barang bukti itu di pemeriksaan yang pertama? Apakah memang barang bukti itu ada ataukah mengada-ngada? Mari kita lihat di sini. Ada simbol bridge, pertumbuhan, perkembangan. Jadi masih lihat perkembangan kasusnya. Mengapa harus lihat perkembangan kasusnya? Apakah dulu itu waktu pertama kali dulu itu dirasa masih baik-baik saja permasalahannya? Kok baru 2 bulan dikemukakan setelah melihat perkembangan kasus yang sedang berjalan ini? Ada simbol bridge, simbol tumbuhan itu berkembang ya. Jadi melihat perkembangan yang ada. Kemudian mengapa baru ditunjukkan sekarang? Mengapa harus melihat perkembangan? Ada simbol insting, naluri. Itu semua karena naluri, karena instingnya. Jadi melihat perkembangan yang ada dulu. Kalau dirasa ke pojok baru diungkapkan. Kalau dirasa baik-baik saja, mungkin nggak ada hal yang semacam ini diungkapkan. Jadi bisa dikatakan semuanya itu karena melihat kondisi yang ada, juga karena insting dan naluri yang menuntun Danu untuk melakukan hal itu. Selanjutnya, apakah ada tekanan di sini dalam waktu 2 bulan itu terhadap Danu? Ada simbol promise, berjanjilah hai Danu. Kamu harus loyal kepada saya, kamu harus turut kepada saya. Ada perjanjian di sini. Danu ada perjanjian dengan seseorang. Makanya saya beberapa hari kemarin itu, Danu jangan menutupi seseorang. Jangan menutupi seseorang. Walaupun ada balas budi, ada beban moral, tapi beban moral itu harus diletakkan. Coba pikir keselamatanmu sendiri dalam kondisi yang seperti ini. Dan Danu menyimpan rahasia itu karena ada promise, perjanjian dengan seseorang. Apakah Danu mendapatkan sesuatu terhadap janji tersebut? Sebenarnya hal ini pernah saya ungkap ya. Waktu itu ada simbol kemapanan. Jadi Danu kayak diiming-iming semacam kemapanan ketika dia mau berjanji kepada orang tersebut. Ketika dia mau tidak mengungkapkan apa yang sudah diketahui. Kita lihat di sini lagi ya. Ada perjanjian apa atau ada timbal balik apa yang diberikan orang itu ketika Danu mau berjanji untuk menuruti kemauannya? Ada simbol self-shifting, perubahan, kondisi yang berubah. Selanjutnya, apakah ketika Danu pada akhirnya akan ditekan, dicerca beberapa pertanyaan pihak kepolisian, mungkin hari ini masih belum ngaku, apakah kedepannya Danu akan mengungkapkan tabir itu? Ada simbol santuari, suaka, perlindungan. Danu masih berupaya untuk mencari perlindungan. Jadi Danu ini masih bisa kekeh untuk mempertahankan apa yang diketahuinya. Masih kekeh ini. Waduh. Bisa dikatakan Danu ini masih kekeh menyimpan sebuah rahasia karena dia ada semacam hutang budi, juga semacam perjanjian pada orang tersebut, dikarenakan dia merasa selama ini hidupnya bisa seperti ini karena orang tersebut, dan orang tersebut juga memberikan janji-janji kepada Danu ketika dia mau tutup mulut. Dan sampai ini kayaknya Danu masih belum mau terbuka jujur dalam mengungkapkan peristiwa itu karena dia masih ada santuari, berusaha mencari perlindungan daripada mengungkapkan sebuah masalah ini ya.
Jadi permasalahan ini bisa dikatakan tabirnya sedikit demi sedikit terbuka dan saksi kuncinya adalah di Danu. Kalau Danu mau berkata jujur, semuanya bisa selesai dengan segera tentunya. Tapi kembali lagi si Danu ini berusaha mencari perlindungan di sini dalam keadaan kondisi yang terpojok seperti saat ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan mengawal peristiwa ibu dan anak ini. Harapan saya Danu bisa jujur di sini karena kuncinya di Danu. Apa yang kamu lakukan semuanya adalah sebab akibat. Kalau kamu baik, kalau kamu nggak bersalah, endingnya juga kamu akan bersih. Tapi kalau kamu sedikit banyak ada kesalahan, mau nggak mau ya kamu harus bertanggung jawab. Ingat, kasihan dengan almarhum Ibu Tuti dan Amel yang sudah memberikan tempat kepadamu, yang sudah baik kepadamu. Ingatlah itu, semoga terketuk hatimu untuk bisa mengatakan dengan jujur kepada pihak yang berwajib, sehingga perkara ini bisa selesai dengan